muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kaum muslimin di seluruh dunia akan melaksanakan sebuah ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah kurban. Ada begitu banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari satu ibadah yang mulia ini. Di antaranya adalah yang pertama, kurban mengajarkan kepada kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu juga. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwasanya sebagaimana salat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga dengan sembelihan termasuk kurban harus kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi dan disembah oleh seluruh manusia. Di dalam hadis di dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menceritakan tentang dua orang, yang satu masuk surga gara-gara seekor lalat, dan yang satu masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata rajulun fi dhubabin wa yadkhulun nara rajulun fi dhubabin." Ada seorang laki-laki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada seorang laki-laki yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Lalu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Marra rajulani ala qaumin lahu sanamun." Ada dua orang laki-laki yang mereka melewati sebuah kaum, yang kaum tersebut memiliki sebuah berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu qurban. Tidak boleh orang lewat kampung tersebut atau kaum tersebut kecuali setelah mereka mempersembahkan sebuah kurban. Faqalu, maka kaum itu berkata kepada salah satu di antara kedua orang tersebut, "Qarib, berkurbanlah." Lalu orang yang pertama menjawab, "Laisa indi syai'un uqarribu lahu." Saya tidak memiliki satu apapun untuk dikurbankan bagi berhala kalian ini. Lalu kaum tersebut mengatakan, "Qarib walau dhubaban." Persembahkanlah atau kurbankanlah walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba lahu dhubaban. Maka orang ini pun mempersembahkan seekor lalat. Faqallu sabilahu fadakhalan nar. Lalu kaum tersebut mempersilahkan dia lewat, tapi dengan gara-gara itu dia masuk ke dalam api neraka. Lalu kaum itu berkata kepada yang satunya lagi, faqala lil akhar, "Qarib, persembahkanlah untuk berhala kami kurban." Orang yang kedua mengatakan, "Ma kuntu liuqarriba li ahadin qurbanan dunallahi azza wa jalla." Dengan tauhidnya dia mengatakan, "Sungguh tidak layak, saya tidak sudi untuk mempersembahkan kurban kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala." Fadaraba unuqahu fadakhala al-jannah. Lalu orang itu pun dibunuh, dengan sebab itu dia pun masuk surga. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya kurban adalah syiar tauhid, syiar untuk
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak kurban dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kaum muslimin hari ini, mereka mempersembahkan yang jauh lebih besar daripada seekor lalat. Ada yang mengorbankan sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya yang mereka persembahkan untuk jin-jin penunggu lautan, jin-jin penunggu hutan, jin-jin yang ada di gunung dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka berlindung di balik kearifan lokal ataupun warisan budaya leluhur, tapi hakikatnya itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ibadah kurban adalah kurban mengajarkan kepada kita ikhlas. Ikhlas artinya adalah kita meniatkan seluruh ibadah kita, termasuk di dalamnya kurban, hanyalah untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia ataupun sanjungan dari mereka, bukan. Lihatlah moto hidup seorang muslim yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tentang kurban Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali daging kurban dan darah-darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari ibadah kurban adalah kurban mengajarkan kepada kita al-ittiba' atau meneladani tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu hari ketika Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah setelah salat. Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih atau berkurban seperti kurban kami, maka dia telah mendapatkan pahala kurban. Wa man nasaka qabla shalah fa innahu qabla shalah wala nusuka lahu. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka sesungguhnya itu adalah sembelihan biasa sebelum salat dan tidak ada kurban baginya. Seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Burdah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, qad nasabtu syati qabla shalah." Sungguh saya telah menyembelih kambingku sebelum salat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syatuka syatu rahmin." Kambingmu adalah sembelihan biasa. Itu bukan kurban, tapi itu adalah sembelihan biasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran penting, bahwasanya masalah teknis waktu saja dalam masalah kurban itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan yang lainnya. Dalam masalah kaifiat, jenis, waktu, tempat dan lain sebagainya, kita harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagi kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pesan terakhir dari khatib adalah
Marilah kita laksanakan kurban kita adalah semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah syiar Islam dan syiar tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita termasuk kurban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.